Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumur Afifah dengan NIM 180102529. Saya Asyifa Mega Utami dengan NIM 18010250888. Saya Isnaini Hafsari dengan NIM 18010255166. Kami dari program studi PGSD FKIP UHAMKA akan membahas tema 2 mengenai administrasi kesiswaan. Menurut Asnawir, pada tahun 2005, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Sasaran administrasi peserta didik adalah seluruh siswa pada setiap tingkat dan jenjang pendidikan. Ruang lingkup administrasi peserta didik merupakan perencanaan PPDB dan MOS, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran, pengelompokan peserta didik, evaluasi peserta didik, mengatur kenaikan kelas, mengatur kode etik dan disiplin, mengatur organisasi atau ekstrakurikuler peserta didik, mengatur layanan peserta didik, dan mengatur kegiatan-kegiatan mandala. Proses administrasi peserta didik adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh administrator yang melalui yang pertama ada kegiatan awal tahun pelajaran yang meliputi perencanaan, yaitu penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat peserta didik baru, pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta baru, dan penerimaan peserta didik baru. Ada juga pada akhir tahun ajaran yang melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang pelaksanaan ujian nasional dan kenaikan kelas, serta pemberhentian peserta didik dari sekolah karena tamat. Pelaksanaan administrasi peserta didik yang pertama adalah pemilihan data siswa. Pemilihan data siswa meliputi data siswa kelas baru, data siswa yang pindah atau keluar, data siswa yang tamat belajar, data rombongan belajar, kegiatan belajar mengajar, data siswa dalam pengembangan diri, dan data siswa dalam kegiatan OSIS, PMR, Pramuka, dan lainnya. Yang kedua ada pengisian format siswa baru. Instrumen administrasi peserta didik adalah buku induk, buku kelaper, buku daftar kehadiran siswa, buku daftar hadir siswa, catatan tata tertib sekolah, buku catatan prestasi siswa, dan buku notasi. Berikut adalah contoh buku induk. Buku induk berisi dengan nomor induk siswa nasional, nama siswa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama ayah, nama ibu, alamat wali, agama, anak keberapa, jumlah saudara, alamat siswa, tahun pendaftaran sekolah, dan asal sekolah sebelumnya. Selanjutnya ada keterangan orang tua, yaitu keterangan ayah, keterangan ibu, ataupun keterangan wali. Peran guru dalam administrasi peserta didik sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis layanan khusus di lembaga pendidikan. Jenis-jenis layanan khusus yang ada di sekolah itu yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin atau kafetaria, layanan kesehatan. Ada layanan transportasi, layanan asrama, layanan koperasi, sama layanan laboratorium. Layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dalam upaya menemukan pribadi
mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Menurut Imron 1995, konseling adalah usaha yang secara langsung berkenaan dengan pemecahan masalah-masalah klien. Layanan bimbingan dan konseling. Fungsi BK. Yang pertama itu ada fungsi penyaluran, yaitu membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya. Yang kedua itu ada fungsi pengadaptasian, yaitu membantu guru atau tenaga edukatif lainnya untuk menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan cita-cita peserta didik. Yang ketiga itu ada fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuannya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Tujuan BK yang pertama itu mengembangkan pengertian dan pemahaman diri. Yang kedua itu mengembangkan pengetahuan tentang jenjang pendidikan. Selanjutnya itu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mengatasi kesulitan dalam belajar dan hubungan sosial dan sebagainya. Ruang lingkup bimbingan di sekolah. Yang pertama, layanan kepada peserta didik, layanan kepada guru, kepala sekolah, calon peserta didik, orang tua, dan lembaga masyarakat lainnya. Layanan perpustakaan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu unit sekolah yang memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah sebagai sentra utama dengan maksud membantu dan menunjang proses belajar mengajar di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ini menurut Imron 1995. Tujuan perpustakaan sekolah: mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca khususnya, serta mendayagunakan budaya tulisan. Mendidik peserta didik agar mampu memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu memupuk bakat dan minat dan sebagainya. Fungsi-fungsi perpustakaan. Yang pertama itu sebagai pusat belajar mengajar, yang kedua sebagai pusat penelitian dan telaah kepustakaan, yang ketiga sebagai pusat ilmu pengetahuan, selanjutnya itu ada sebagai pusat rekreasi. Layanan kantin atau kafetaria. Layanan kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai daya jangkau peserta didik. Adapun tujuan layanan kafetaria yang pertama adalah agar peserta didik mudah dalam mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya serta sesuai dengan daya jangkau uang sakunya. Kemudian yang kedua ada agar peserta didik dapat bersama-sama dengan teman sebayanya memanfaatkan kafetaria sekolah sebagai wahana untuk belajar dan mendalami materi-materi yang diajarkan. Dan yang ketiga, agar peserta didik mengenal jenis makanan yang sederhana dan murah harganya tapi tinggi dan memadai kandungan gizinya dan sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi dari layanan kafetaria sekolah. Yang pertama, fungsi normatif. Nah, di sini peserta didik dilatih cara makan yang baik menurut daerah setempatnya, kemudian dapat memahami cara dan etika makan, serta makan makanan dan minuman yang tidak terlarang. Kemudian yang kedua ada fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif ini yaitu peserta didik akan tahu cara makan yang sehat, dapat dilatih juga makan dan minuman dengan baik dan sebagainya. Terakhir ada fungsi preventif. Nah, fungsi preventif ini yaitu peserta didik supaya tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Nah, layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang biasa disebut dengan UKS. Layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama. Nah, sasaran utama UKS adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Nah, program UKS ini diantaranya yang pertama mencapai lingkungan hidup yang sehat, yang kedua pendidikan kesehatan, yang ketiga pemeliharaan kesehatan di sekolah. Nah, layanan transportasi sekolah. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Kemudian ada layanan asrama.
asrama sangat bermanfaat bagi peserta didik, yaitu yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Yang keempat, dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Terus yang terakhir yaitu merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku menjadi yang kurang baik. Terus kemudian layanan koperasi. Layanan koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Adapun tujuan secara umum dari koperasi peserta didik adalah membentuk sifat gotong royongan dan saling membantu di antara semua peserta didik, khususnya yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian ada pun fungsi dari koperasi sekolah. Yang pertama sebagai wahana pendidikan koperasi kepada peserta didik, yang kedua sebagai pembentukan kader-kader koperasi, dan yang terakhir sebagai wahana pelayanan kepada peserta didik yang membutuhkan dan mempunyai kebutuhan mendesak. Kemudian ada layanan laboratorium. Layanan laboratorium sekolah adalah sarana penunjang proses belajar mengajar baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan, dan bahan pembakuan. Adapun kesimpulannya, yaitu administrasi kesiswaan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan terhadap siswa mulai dari perencanaan penerimaan peserta didik sampai peserta didik menamatkan pendidikannya serta mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.